Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamariyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamariyah State Islamic University of North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah berhadir dengan sukarela meluangkan waktu untuk bisa berhadir di sini. Sebelum memasuki kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Saudara Azmi. Pada Saudara Azmi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, sedikit saya jelaskan mengenai kegiatan kita kali ini, yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan masing-masing dari anggota kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengasah skill berkomunikasi antar anggota kelompok, terus menambah wawasan baru, dan meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dan membangun relasi. Sekarang kita akan memasuki kegiatan tentang permasalahan yang dialami teman-teman saat ini. Ya, terima kasih. Saya memiliki usaha dagang yang dimodali oleh ayah saya, dan saya mengelolanya hampir 2 tahun. Pandemi ini sangat berdampak signifikan bagi saya dan seluruh mungkin pedagang-pedagang lain, karena pada saat pandemi ini omset pendapatan perharinya bisa berkurang sampai setengah dari pendapatan biasanya sebelum pandemi. Menurut pendapat saya,
menghancurkan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Jadi untuk masalah teman-teman yang lain mungkin ada yang berdampak khusus gitu pada diri sendiri. Ada nggak teman-teman? Kalau menurut saya, seperti yang kita ketahui, dampaknya ini sangat banyak sekali terhadap khususnya terhadap keluarga saya sendiri. Kenapa demikian? Karena ekonomi semakin menurun, jadi mengakibatkan pusingnya orang tua bagaimana cara supaya mengatasinya agar bisa Mengatasi Stabil. stabilkan ekonomi Iya, keluarga jadi ya. dengan berbagai cara dilakukan dengan pekerjaan ini itu disambi-sambi gitu. Jadi di balik pendidikan juga yang tadinya banyak mengenai masalah, yaitu ekonomi keluarga saya sendiri juga Terdampak gitu ya. Pada yang lain mungkin ada entah dari segi ekonomi mungkin atau yang lain. Iya. Menurut saya di dalam perkuliahan itu kurangnya ilmu, Jadi kayak kurang mengerti gitu ya. kurang ngerti gitu. Karena COVID ini yang mengharuskan kita belajar dari rumah gitu ya. Jadi kan materi-materinya mungkin nggak nyampe gitu ya. Bisa. Selain itu pun kami nggak ada daring juga sih, Oh, nggak ada daring juga. Kenapa gitu? langsung ke prakteknya. Kayak Oh. gitu kami kurang memahami materi juga gara-gara COVID ini. Gara-gara nggak pernah belajar gitu ya, dijelaskan. Oh. Jadi mungkin ada nggak solusi untuk masalah ini menurut teman-teman? Kayak yang bisa membantu saudari Siska untuk mengatasinya gitu. Entah dia harus melakukan apa untuk menutupi ketidaktahuannya gitu atas perkuliahan yang kurang efektif. Menurut teman-teman ada nggak saran? kalau menurut dari saya, saran saya ya mudahnya mengakses internet saat ini ya. Kita sudah dewasa gitu kan, jadi kita apa salahnya kalau memang nggak ada penjelasan dari dosen ataupun penjelasan dari guru kita mencarinya sendiri. Jika kita merasa perlu itu pelajaran bagi kita dan kita tidak mengerti, maka baiknya kita mencari ilmu bukan hanya dengan penjelasan dosen, tapi kita mencari di internet ataupun buku-buku ataupun menanya kepada orang-orang yang sudah mengerti gitu untuk kepada kita memberikan penjelasan. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin kalau misalnya untuk Ardi gitu kan, ada nggak masalah kayak penanganan dari kayak masalah dari Lari dan Azmi tentang dampak tentang ekonomi gitu. Mungkin Ardi bisa mengerti gitu kan, apalagi kan Ardi ini punya kayak usaha sendiri. Nah, mungkin Ardi bisa memberikan saran sedikit gitu kepada teman-teman. Ada, cuman kan ini tadi masalah pembelajaran itu aja sih dampak negatifnya. Kalau masalah katanya ekonomi, ya perbedaannya di pedesaan sama di perkotaan itu otomatis berbeda. Iya, betul. Karena kalau di perkotaan itu paling banyak mayoritasnya dagang, ya kan, otomatis keramaian pun udah nggak boleh. Sementara di pedesaan otomatis orang bertani, yang dimana tani ini memang udah kebutuhan orang kan, wajib dibeli orang. Jadi kalau di pedesaan masalah ekonomi sih normal-normal aja. Ekonomi di perkotaan ini memang sulit. Kayak mana caranya ya itu tergantung kebijakan sebenarnya pemerintah. Kalau pandai pemerintah mengatasinya, otomatis ekonomi di perkotaan pasti bangkit lagi. Kalau ekonomi di perkotaan udah hancur, bagaimana? Tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya mengekang masyarakat, otomatis makin meros. Mungkin kalau misalnya kayak misalnya dari individu itu sendiri yang mengatasinya, menurut kalian bisa nggak? Kalau dari sektor ekonomi, Doli? Ya sama sih menurut saya kan ya, basisnya tadi kan dia bilang dia
sekolahnya susah jadi kerja sendiri karena itu ya kata dia dosennya nggak terlalu dosen kayak dia. Ya itu saya paham, tapi itu juga tergantung dari individu. Jadi bagaimana kemauan dia ingin mencari ilmu yang lebih gitu. Dan untuk di ekonomi yang dibilang Aldi yang di kota gitu kan, iya di kota hancur nih dibilang tadi kan, hancur karena pemerintahannya. Nah pemerintahan jamin, ramen nggak dibolehkan karena COVID. Nah, bagaimana kalau COVID diranting nggak dilarang oleh pemerintah, kita menyerang, apakah dia bisa jamin COVID nggak ada di situ? Nah, itu juga. Jadi berarti ini memang kayak pencegahan COVID ini bagi sektor ekonomi berarti kembali ke pemerintah gitu menurut teman-teman. Menurut saya sih kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah Iya. gitu. Karena bagaimana ya, kita kembali ke sisi apanya. Kalau dari sisi hukum pemerintah mungkin dilarang keramaian, karena pasti orang COVID ramai-ramai nanti ujung-ujungnya sakit-sakit mati. Itu dari sisi ke pemerintahan. Iya. Kalau kita kembali ke dari sisi agama masing-masing umpamanya kan, otomatis kan mati kan udah dijadwal, mati udah ditetapkan. Jadi ngapain takut? Cuma kan karena ini pandeminya menyeluruh, sikit-sikit sakit saja udah dikatakan COVID. Sikit-sikit sakit bersin saja COVID. Toh mati dia diponis COVID. Belum tentu dia COVID, udah ajal dia kok mati. Iya. Sebenarnya seperti itu, cuma inilah dia. Jadi COVID ini menurut saya jadi ladangnya apa namanya, Berbisnis gitu. berbisnis. Nah ya, inilah permainan politik pemerintah, jadi ladang bisnis. Jadi yang ditekankan di sini masyarakat kecil, jadi terlantar. Jadi ini sebenarnya tergantung pemerintah. Kalau pemerintahnya bisa, otomatis kita jaya. Gimana? Menurut teman-teman yang lain gitu, ada nggak yang penambahan dari? Saya tambahin, menurut saya pemerintah kita sebenarnya adil, tapi tidak ada keadilan. Kenapa saya katakan begitu? Contohnya saya sebagai wirausahawan, kemarin ada bantuan dari pemerintah itu bansos untuk UMKM. Iya. Memang diberikan, tapi tidak ada keadilan. Contohnya kenapa saya bilang tidak ada keadilan? Karena pembagiannya tidak merata, satu lagi tidak tepat. Ada yang usahanya besar dia mendapatkan, ada yang memang usahanya kecil dan memang butuh bantuan tidak mendapatkan. Satu lagi, akses untuk mendapatkan bansos itu tidak mudah. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Saya sudah mengalaminya dan saya harap dan saya tekankan pada pemerintah untuk lebih adil lagi lah untuk masyarakat kecil. Lebih di survei lagi lah. Survei menurut saya, disurvei, dilihat usahanya, baru diberikan bantuan. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman tambahan? Kalau dari saya seperti ini, jangan jadikan kebijakan ini menguntungkan sebelah pihak saja, tapi jadikan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebagai safety kepada masyarakat, masyarakatnya pun tenang, semuanya tenang. Jangan dijadikan sebagai menguntungkan pihak dan itu tadi jadilah berbisnis, karena yang sebenarnya pemerintah itu tidak boleh berbisnis kepada rakyatnya. Ada lagi teman-teman penambahan sekiranya? Itu sih ya. Iya. Akhirnya kan itu kan tajuk pemerintah itu kan untuk kebaikan masyarakat. Tapi orang yang satu-satu orang yang menjalankannya, yang di bawah pemerintah kan nggak jujur, itu dia yang menyebabkan adanya salah bansos atau yang jadi salah sasaran gitu iya ya. salah. Ada lagi teman-teman? Gitu aja. Baiklah. Sekian diskusi kita hari ini. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa dampak COVID ini memang sangat besar bagi kita masyarakat kecil gitu kan. Mulai dari pedagang kecil bahkan pelajar yang biasanya bahkan tidak terkena dampak apa-apa gitu kan, kalau misalnya ada hal-hal yang bersifat global kayak gitu. Ini bahkan meruntuhkan semua sektor, mulai dari pemerintahan, pembelajaran, ekonomi, bahkan sosial juga ya kan. Kita jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul, padahal dulu kayak bisa kesana kemari bebas gitu. Jadi
Saya harap kepada teman-teman semua untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar COVID ini bisa kita perangi dan kita tuntaskan. Dan saya ingin memberikan saran kepada saudara Azmi terkait opini pribadi saya. Sekiranya Azmi bisa memanfaatkan media sosial sebagai langkah alternatif untuk bisa menyebarluaskan dagangannya, karena kita sudah berada di era modern sekarang yang bisa memanfaatkan teknologi dalam segi apapun. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi karena sudah mau berpartisipasi secara sukarela dan mengikuti kegiatan diskusi ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah membalas niat baik teman-teman. Amin. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada teman-teman saya meminta maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekiranya kepada teman-teman bisa memberikan saran dan kritik kepada saya atau diskusi kali ini sebagai evaluasi untuk diri saya. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, dengan adanya diskusi ini, saya dapat menambah wawasan saya itu yang tadinya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya. Terima kasih. Kepada saudara Azmi, saya persilakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.